Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Mutiara Adi Winasti. Kali ini kita berada di episode keempat, yaitu tentang amalan sunnah di bulan Ramadan. Tapi kali ini kita akan panggilkan narasumber kita. Beliau seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Tajur Halang, serta beliau juga aktivis wanita di Kecamatan Tajur Halang ini. Mari kita sambut, mari kita panggil. Ini dia beliau selaku Ketua Fatayat NU Kecamatan Tajur Halang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya, Terima kasih telah berkenan hadir di acara podcast Oase Ramadan ini. Boleh Ustazah perkenalkan diri terlebih dahulu? ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sulaibah selaku Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Tajur Halang. Saya berterima kasih sekali karena tim dari Oase Ramadan mengundang kami PAC Fatayat NU Kecamatan Tajur Halang untuk sedikit memberikan trik dan tips amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Semoga bisa diterima khususnya Amin. kalangan anak-anak Gen Z. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh berkah, membahas Ramadan, bulan yang selalu kita nantikan. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbanyak amalan sunnah yang menjadi ladang pahala untuk kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita mulai dengan obrolan ringan terlebih dahulu ya Ustazah ya. Ya, siap. Supaya suasananya lebih hangat dan terasa dekat di hati ya Ustazah. Ya. Baik, ini mau dipanggil Ustazah atau Bunda? Bunda saja Bunda. biar lebih akrab karena anak-anak Gen Z itu lebih suka dengan pergaulan yang barbar. Betul sekali ya Bunda ya. Aku izin manggil Bunda ya. Oke, siap. Oke, kita ngobrol santai aja. Saya mewakili anak-anak Gen Z di luar sana ya, mungkin, atau anak-anak muda di luar sana, semuanya gitu ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, menurut Bunda, apa makna Ramadan jika dilihat dari sisi memperbanyak amalan sunnah? Baik, bulan suci Ramadan adalah bulan latihan fisik maupun latihan mental. Jika ibadah wajib itu pondasi, maka amalan sunnah adalah penyempurna dan penguatnya. Di bulan ini, pahala dilipat gandakan, sehingga memperbanyak amalan sunnah menjadi kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki kualitas iman kita, begitu ya Kak ya. Ya, Jadi betul. kesempatan emas bagi kita, apalagi ini anak-anak Gen Z nih harus bersemangat begitu dalam menjalankan ibadah puasa, padahal tantangannya banyak sekali. Betul Gitu. sekali Bunda. Yang kedua nih pertanyaan amalan sunnah apa saja nih Bunda yang paling dianjurkan dan paling mudah kita lakukan selama bulan Ramadan? Ya, baik. Amalan sunnah yang paling dianjurkan dan mudah dilakukan ada beberapa amalan sunnah. Contohnya satu, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Jadi kita nggak cukup membaca aja, tapi kita mendalami maknanya. Kita cari yang Al-Quran yang ada artinya, kita pahami sedikit demi sedikit, biar hati kita menjadi lembut. Jadi kan cuman kalau membaca doang kayak membaca Quran. Kalau membaca Al-Quran jadi kita sambil memahami maknanya ya Kak ya. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat-sholat sunnah. Contoh sholat tarawih di malam hari, sholat tahajud, sholat sholat hajat supaya hajat kita dikabulkan, apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita dilancarkan, dimudahkan. Dan kalau di pagi hari kita menjalankan ibadah sholat duha yang biasa kadang kita males, lagi enak-enak, lagi main atau lagi main game, tahu-tahu mau kita harus sholat, melaksanakan sholat. Nah, kalau ini mumpung kesempatan di bulan suci Ramadan, yuk kita laksanakan, biarpun itu hanya 2 rakaat ya. Iya. Begitu Kak. Yang ketiga yaitu amalan-amalan sunnah lain, berzikir dan berdoa. Banyak-banyak berdoa gitu, karena doanya orang puasa insya Allah dikabul sama Allah. Amin. Bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersedekah itu utama ya. Kita bersedekah biarpun sedikit, kita harus bersedekah.
betul. Dan yang ketiga yaitu memberi makan orang-orang yang berpuasa, Puasa. begitu Kak. Jadi tadi Mhm, ada yang pertama baca Al-Quran ya Bunda ya, yang betul. kedua ada Apa? sholat duha dan sholat Iya, tarawih ya. sholat-sholat sunnah Sholat-sholat sunnah yang ada. di bulan Iya, Ramadan ini ya Bunda sholat ya. tarawih itu khususnya adanya Iya, di malam bulan suci Ramadan. Ramadan, ya. Oke. Terus, Ada yang namanya tadi kita berbagi kepada orang yang mhm, puasa ya. Jadi mhm, tidak hanya diri kita saja yang kita mhm, senangi, mhm. tetapi kita harus berbagi kepada orang-orang di luar sana ya Bunda Betul, ya. betul ya Jadi Kakak. kita harus punya empati Betul. sosial gitu ya Bunda ya. Mhm, Baik, cukup Bunda. cukup, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Banyak orang nih Bun yang ingin lebih rajin beribadah, Mhm, tetapi sering merasa berat. Apa sih mhm, tips dari Bunda agar kita tuh bisa konsisten nih menjalankan mhm. amalan sunnah gitu? Ya, tips dari Bunda ya, niatkan dulu karena Allah. Jadi bukan karena Niatkan. yang lain, bukan karena ikut-ikutan atau kalau zaman sekarang itu FOMO, FOMO FOMO ya, ya betul benar. latah. Jadi ikut-ikutan, "Ah, Iya, teman saya berpuasa, berarti saya harus berpuasa nih. Malu dia aja berpuasa, masa saya tidak?" iya Begitu ya. Jadi betul. niatkan dulu karena Allah, niat bismillahirrahmanirrahim, niat lillahi ta'ala karena Allah. Ah, Yaitu dimulai dari yang ringan dan realistis. Yang kedua, buat target harian yang sederhana. Misalkan pagi saya harus sahur jam 3, berarti kita target jam 3 kita setel alarm, setelah begitu alarm. ya Kak Iya ya. betul. Biar kita bangun. Yang ketiga, cari teman atau keluarga ya. Jadi kita nyari keluarga atau teman terdekat untuk mengingatkan kita saatnya dengar suara azan kita harus langsung sholat. Berarti apa? Ibu kita, keluarga kita, yang ada orang di rumah minta tolong diingatkan nih, udah jatuh apa sholat, Iya waktunya sholat betul. berarti kita langsung sholat begitu Sholat ya ya. Kak ya. Jangan menunggu sempurna karena yang penting kita itu beristiqomah ya. Beristiqomah betul. Beristiqomah gitu, biarpun pelan-pelan istiqomah jalanin aja biarpun malas-malesan. Begitu Kak ya. Betul sekali Bunda. Cukup Bunda? Cukup. Mhm. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keutamaan sholat sunnah seperti tarawih, tahajud, dan duha di bulan Ramadan, Bun? Oke, baik. Kita melaksanakan sholat tarawih itu di waktu Hmm. malam hari ya. Iya Jadi sholat betul, adanya cuman di bulan suci Ramadan. Jadi sayang untuk ditinggalkan. betul sekali. Biarpun itu sunnah muakkad, Mhm. tapi kalau bisa sih, kalau nggak ada apa namanya halangan, alangkah baiknya kita sholat sunnah apa tarawih, Tarawih, begitu ya Kak ya. betul. Terus karena, sholat tarawih itu menghidupkan malam Ramadan dan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Itu kalau sholat tarawih. Kalau sholat tahajud, waktu mustajab untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah di saat orang lain lagi terlelap tidur, jam 2 jam 3 malam, lagi pada enak-enaknya tidur, kita harus bangun, bermunajat kepada Allah, insya Allah hajat-hajat kita, dikabul sama Dikabul sama Allah Allah, ya, ya begitu ya Bunda. Kak ya. Betul. Terus sholat duha. Kalau sholat duha itu dilaksanakan di waktu pagi hari setelah terbit matahari Setelah terbit sampai, matahari. sebelum waktu jatuh sholat Zuhur. duhur. Jadi tujuan, kita sholat duha itu membuka rezeki dan sebagai bentuk syukur atas nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan insya Allah rezeki kita ditambahkan. Begitu ya, Kak, ya? Betul, jasmani dan rohani ya Rohani, gitu iya ya sih. Bunda. Selain ibadah ritual nih Bun, apakah ada amalan sunnah dalam bentuk akhlak dan perbuatan sehari-hari yang juga bernilai besar Bun? Amalan sunnah dalam bentuk akhlak sehari-hari tentu ada. Tersenyum, berkata baik, Berkata menahan baik, emosi, tahan tidak boleh emosi, tidak marah-marah, boleh marah-marah ya, membantu orang tua, membantu orang pekerjaan tua. orang tua kita ringankan dengan ikhlas ya membantunya, jangan karena terpaksa. Terus jujur, kita harus Jujur, jujur, tidak boleh berbohong, sabar, sabar. dan menjaga lisan. Untuk tidak menghujat orang lain, biarpun kita nonton berita nih, kita pengen menghujat, kalau bisa ditahan lisan kita untuk tidak menghujat. Ramadan bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan hati dan sikap, begitu ya kakak-kakak. Jadi Mhm. tadi amalan itu banyak sekali ya Bunda Ya ya, mungkin ada betul. yang dari tersenyum, Mhm, kita harus jujur, mhm, terus kita juga harus membantu orang tua ya, jangan karena mhm, terpaksa, tapi mhm. kita harus dengan ridho dan ikhlas ya Bun Ya ya. betul. Baik, kita lanjut. Bagaimana sih cara melibatkan keluarga, terutama anak-anak, agar Mhm. semangat menjalankan amalan sunnah bersama, Bun? Oke, melibatkan keluarga dan anak-anak.
buat jadwal ibadah bersama ya, secara rutin, continue kita buat jadwal nih, ayo waktunya sholat, kita sholat Sholat berjamaah di berjamaah rumah gitu aja. ya. Mhm. Tapi alangkah baiknya kalau dekat musola atau masjid kita Melangkah. melangkahkan kaki kita ke masjid Betul. atau ke musola untuk menghidupkan masjid-masjid yang daripada kosong. Kita Iya, heeh. isi, biarpun kita seorang perempuan, kalau masjid kosong dekat rumah, alangkah baiknya kita sholat berjamaah di Berjamaah. musola atau masjid yang Iya. terdekat ya, biar Lebih pahalanya lebih lebih banyak lagi lebih baiknya seperti begitu. itu ya, Bun, ya? Ya betul. Mhm. Terus tadarus bersama, Tadarus kita bersama. tentukan waktunya, kira-kira setelah habis sholat tarawih, daripada buat nonton TV, daripada buat buka TikTok-kan, Main gadget ya, ya Kak, main ya? gadget atau Gadget, main game, mhm, game game online. online. Jadi alangkah baiknya kita bertadarus bersama ya Kak ya. Iya, betul sekali, Misalkan benar. satu keluarga ada 5 orang, bisa mungkin dua lembar bergantian. Iya, Yang satu, yang lain menyimak, yang satu baca sambil membenarkan. betul. Begitu, bacaan-bacaan yang salah, benerin apa tajwidnya, makhorijul Makharijul hurufnya, begitu huruf. kan rasanya adem, keluarga adem, malaikat-malaikat rahmat datang ke rumah kita. Begitu ya Kakak-kakak? Oke. Oke. Baik, Mhm. selanjutnya ada soal sedekah nih, Bun. Iya, Jadi betul. sedekah di bulan Ramadan kan sangat dianjurkan banget nih ya, Bun, ya. Mhm mhm. Menurut Bunda, bentuk sedekah apa sih yang paling utama dan mudah dilakukan? Oke, bentuk sedekah yang paling utama dan mudah dilakukan, sedekah terbaik adalah yang ikhlas dan sesuai kemampuan, Kak. Tidak boleh memaksakan diri. Kita Oh, ditarget, "Oh, ayo kita apa sih, sedekah 100 lontong." Oh, kalau kita nggak mampu jangan dipaksakan. betul Jadi itu betul, malah kita mhm. nggak dapat apa-apa, cuma dapat sanjungan dari manusia Sanjungan manusia, saja, ternyata ya ya dari kan? Allah ya, Ya betul, kayak mhm, gitu ya, Kak, ya. Jadi betul, jangan kita memaksakan, sesuaikan dengan kemampuan kemampuan ya, kita, mhm. gitu. Jadi kita memberi takjil Iya, kepada Kak, heeh, betul ya, Bun, ya. memberi takjil kepada apa sih namanya, orang yang sedang berbuka, mau kita bagikan di jalan, atau kita taruh-taruh di musola sesuai dengan kemampuan Kita kita, jangan gitu. Jangan memaksa, mengharap karena ya, disanjung sama manusia, jadi kita lupa gitu loh, Kak, ya betul, Kak? heeh. Berarti Begitu. intinya jangan memaksa ya, Bun, ya, mhm, Maksudnya tidak memaksakan diri tidak terhadap memaksakan diri diri, sendiri, betul, gitu. harus ikhlas gitu ya, Bun, ya, Iya. mhm, Kita memberikan sembako, semisal kita ada sembako atau, baju-baju bekas kita yang masih heeh, layak pakai, tetangga kita kekurangan baju, misalkan baju-bajunya udah nggak layak, kita betul, sedekahkan ke mereka. yang nggak mampu ya, Terus mhm, satu lagi, bersedekah senyum itu yang paling ringan. senyum Masya Masya Allah, luar Allah, biasa kita harus banyak tersenyum ya terhadap sesama muslim, begitu. Biarpun calon itu bidadari-bidadari surga ya ya teman-temannya, betul, banyakkan tersenyum, karena senyum itu tersenyum, ibadah yang paling ringan tapi pahalanya luar betul, luar biasa. biasa, Ya Kak ya, mhm, kiranya itu aja. betul ya, Bun, ya, kita Mhm, lanjut ya. ya lanjut. Bagaimana sih cara menyeimbangkan antara ibadah wajib, amalan sunnah, dan aktivitas sehari-hari selama Ramadan nih, Bun? Cara menyeimbangkan ibadah wajib, sunnah, dan aktivitas. Dahulukan ibadah wajib, ya Kak ya. Iya, Jadi kita wajibnya ditinggalin, malah sunnahnya dikerjain. Itu salah. Rajin ikut apa namanya, intinya ibadah taraweh, padahal mah apanya ditinggalin, iya. sholat subuhnya ketinggalan, Oh. malam begadang tidak boleh. Jadi dahulukan dulu yang wajib ya Kak Oh, jadi ya. ibadah wajibnya seperti sholat duhur gitu, Iya. Bun? Jangan sampai Oh. ditinggalkan, malah tidur, malah itu kalau wajib kalau itunya Di sholat nya tarawihnya di ya rutin. rutin, Giliran tapi untuk ibadah-ibadah ibadah-ibadah sholatnya wajibnya gitu ya, wajibnya teledor. Kalau teledor bisa gitu itu ya. diperbarui ya Kak ya, dibenerin. Betul. Terakhir nih ya, Bun, ya, Mhm, sebagai penutup, apa sih pesan Bunda untuk kita semua nih, mhm. agar Ramadan kali ini lebih bermakna dan penuh keberkahan, Bun? Oke. Kata-kata terakhir ya, pesan terakhir nih. Pesan terakhir buat anak-anakku semuanya nih, anak-anak Gen Z, Ramadan itu tamu istimewa yang belum tentu datangnya lagi tahun depan. Jadi kan kita nggak tahu umur kita, jodoh kita di mana, udah Betul tercatat di Lauhul Mahfuz. Siapa betul. tahu ini ibadah Ramadan kita. Jadi jangan sia-siakan bulan suci Ramadan tahun ini ya nak ya. Jangan hanya sibuk dengan makanan dan pakaian baru. Jadi kita malu kalau meja kita nggak penuh dengan makanan atau kok kita nggak Baju punya kita, baju baju baru baru, gitu ya. biasanya seperti Jadi itu, ya Bun. biasanya seperti itu kan tradisi di Indonesia Heeh. itu seperti itu. Jadi ya alangkah baiknya jangan memikirkan ke situ dulu. Yang penting kita fokus ibadah kita. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala ya Kak Amin ya. amin ya rabbal alamin ya, Tapi Bun. sibukkan hati
untuk memperbaiki diri. Jadi kita memperbaiki diri. Sudah benar apa belum saya? Nggak usah melihat orang lain. Betul. Kita fokus ke diri Diri kita kita sendiri. sendiri gitu ya. Hablum minallah kita perbaiki. Jadi bukan karena hablum minan nas ya. Betul, Kalau betul. untuk ibadah puasa. Lakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuanmu. Iya. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi yang lebih sabar, Amin. lebih ikhlas, dan lebih dekat Amin. dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, Amin amin, ya Rabbal Alamin. alamin. Cukup sekian kakak. Sudah Ini Bunda. sudah. Masya Allah, dari penjelasan Bunda tadi, kita dapat melihat bahwa amalan sunnah di bulan Ramadan itu bukan hanya tentang memperbanyak ibadah ya teman-teman ya, tetapi juga memperindah akhlak kita, adab kita sebagai manusia, dan mempererat hubungan keluarga, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah atau hablum minallah gitu ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dari saya, selaku host yang sudah menemani kalian semua. Saya Mutiara Adi Winasti. Saya Ibu Sulaiba. Terima kasih banyak ya Bu Sada Sulaibah ya. Sama-sama, Semoga Kakak. sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah berkenan hadir ya Bunda ya. Sama-sama, Kakak. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.